Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor. Masih bersama kami berdua di sini, ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor. Terima kasih banyak. Dan ya udah, gak usah pakai lama-lama, langsung aja menuju ke Bro Ayung. Barangkali mau menyapa kawan-kawan di rumah. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Biru. Tanya kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kita di Ngobor, ada Mas Biru, ada saya. Seperti biasa kita menyajikan cerita-cerita horor ya, Bi ya. Betul. Semoga masih bisa menghibur seperti itu aja, wis. Monggo Bro Ayung, hari ini tuh ada cerita apa? Baik, ini kembali seperti cerita sebelumnya. Kita akan, tapi lebih lama lagi ke sana ya, Ke belakang. ke belakang. Jadi kisah ini terjadi di tahun 90-an, Bi. Tahun 90-an. Tahun 90 atau 1990, lebihnya berapa? 1990. 1990, betul. Oh iya, jenengan pernah lagi kecil? Enggak ya? Enggak. Enggak usah. Kenapa? Seandainya jenengan pernah. Kenapa jangan ngambek, jangan ngambek. Saya nggak pernah ngambek dari kecil. Pernah naik kereta, Bi? Kereta waktu kecil? Kecil enggak? Enggak Belum. ya. Satu. Naik kereta itu setelah lulus SMA kalau nggak Oh salah. iya, berarti kemarian ya. Aku dulu naik kereta sering, tapi kalau misalnya pengen orang tua kan di Jakarta kayak gitu, pengen ke sana naiknya pasti kereta. Itu kereta senja mungkin. Dalam hal kereta, gue ngaku kalah sama lo. Lu udah duluan dari kecil. Iya. Gue baru SMA, terus terang baru SMA. Baiklah, baik. Ya, ini cerita itu dikisahkan oleh Pak Husen. Sekarang udah tua banget, Bi, sebenarnya dari penampakannya begitu. Tapi dia mengisahkan peristiwa dulu, kejadiannya di kereta ekonomi ya. Tahun 90-an. Tahun 90-an. Itu 30 tahun yang lalu ya. Betul, di mana saat itu deskripsi keretanya yang saya tahu gitu kan. Ekonomi tentu ya, Bi ya. Bangkunya itu ada pada depan. Sekarang sama enggak, Bi? Sekarang enggak, udah searah. Searah ya. Tapi bisa diputer. Bisa diputar. Kalau dulu itu ada pada depan, di sini bisa 3 orang, tapi yang ngempet di depannya juga paling ngadu dengkul begitu ya. Terus nanti orang dagang itu sabrek-gabrek dari pecel, dagang sapu, dagang sulap, dagang sampai apa aja dijual di situ. Pencoleng, rampok, ngamen tukang sapu asal, nggak ada yang disapuin, minta harus ngalamin bayar. Kalau itu ngalamin, gue juga ngalamin. Iya seperti itu sebel banget buat aku. Tapi kalau tukang jajan buat anak kecil itu pengen semuanya, termasuk tahu kuping itu, bukan kuping ya, tahu kiwil ya lebih gitu. Aku senang banget pecel-pecel gitu kan. Nah, ini kisah yang dialami oleh Pak Husen. Jadi begini, Mas, dari dulu saya itu memang udah usaha di sana, di Kulon ya, di Jakarta. Itu tepatnya di sana. Bekasi gitu. Jakarta di Bekasi gitu. Bukan Bekasi. Jakarta paling polnya kereta, Bi. Berarti kota mungkin ya di sana ya. Senen bisa. Paling pol kan sana Beos mungkin ya. Di sana Jakarta Tua. Tapi kalau dari sini kalau nggak salah itu kan sampai Senen. Cuman sampai Senen. Senen sama Gambir. Sama Gambir. Iya. Sampai Senen. Nah, setelah itu mungkin lanjut pakai apa biasanya kan kayak gitu. Bisa seperti itu ya. Setahu gue ya sekarang itu tujuannya Senen, Pasar Senen, kalau nggak Pasar Senen itu. Kalau trek panjang gitu. Iya, kalau dari sini, kalau dari luar kota itu ke situ, ke Senen sama Gambir. Kalau eksekutif Gambir, kalau yang ekonominya sampai Senen. Ke Senen. Iya. Baik, taruhlah Pak si Sanusi tadi ya, kalau wirawiri ke kampung terus ke Jakarta lagi itu versinya kan pakai kereta ya dari Senen lah atau dari Gambir. Tapi biasanya dari sini turunnya Jatinegara sih. Aneh. Pokoknya naik kereta dia itu, dan naiknya di atas, kalau nggak di lokomotif ya, nggak naik kereta buat mobilitas antara Jakarta dan Penang gitu. Iya, di antara Ban sih. Iya, dia itu selalu menggunakan jasa kereta api, Mas. Bagaimana tidak, karena pakai bis ya penakan kereta katanya. Itu yang lain ngantri sih, Bi. Lebih murah. Lebih murah, ngalahi saya pengen jajannya enak, kalau di bis kan agak susah. Nah, Pak Husen itu, saya sebagai anak
semua saya lakukan takdim, ya nurut patuh sama orang tua semasa hidup, apa-apa buat orang tua begitu. Apalagi waktu itu di tahun tersebut orang tua saya dua-duanya udah meninggal. Udah meninggal, dan kebaktian yang bisa saya lakukan buat orang tua ya berdoa. Tapi rasanya udah jadi kebiasaan umum di kampung ya. Saya orang Tegal, nyekar itu udah jadi kewajiban. Jadi walaupun saya usaha jauh begitu, Jumat Kliwon pasti pulang. Jumat Kliwon biasanya pulang. Pasti pulang, saya pulang. Cuman karena memang ya tadi mungkin orang tua saya pada maklum, nggak bisa lama-lama. Kalau pulangnya malam Kemis, nanti ketemu Kemis malam Jumat, Kemis sore itu nyekar kayak yang lain, saya nggak bisa. Jadi berangkatnya pasti malam Jumat Kliwonnya. Untuk ketemu habis sholat Jumat nanti nyekar. Oh, selepas sholat Jumat ya nyekarnya ya? Iya, waktu itu anak saya ada 3, sekarang mah udah banyak. Sekarang ada banyak. Waktu itu anak saya sudah 3 gitu ya. Dan kalau misalnya pulang, pasti istri udah nyiapin yang buat nanti dibawa setelah sholat Jumat, nanti buat nyekar. Kadang yang putra saya yang kecil itu ikut bapaknya, ya tak didik buat gentean, nanti saya mati meninggal juga biar anaknya nularin kayak gitu. Wirawiri setiap malam Jumat Kliwon ya bawa oleh-oleh, bawa apa aja. Dulu itu sarimi apa itu ya, terus belanja gitu iya, mie instan, bagi-bagi sama tetangga dua anak mas iya, gitu iya. ya. Istri nanti ke Banjaran pakai beca, pulangnya bawa antena, itu keren banget. Belinya antena gitu. Keren banget ya gitulah. Sama salak nanti bagi-bagi bocil-bocil. Saya senang kayak gitu, wirawiri. Ada peristiwa dulu yang ya bisa dibilang horor atau enggak, jenengan nanti yang menilai sendiri. Yang jelas saya cuma cerita. Suatu ketika saya pulang dari sana di tahun 90 sekian lah, tapi belum sampai 95-an, keretanya ekonomi. Saya seperti biasa dari sana habis dagangnya pikulan. Dagang pikulan, entah dagang gerabah atau apa, jadi nggak ngomong. Yang jelas saya capek banget. Nanti biasanya kalau udah beli tiket apa segala macam dan naik kereta, saya bakalan tidur di kereta. Nanti kalau keretanya udah masuk ke wilayah Cirebon, Brebes, saya udah bangun. Jangan sampai bablas usaha kayak gitu. Jadi saya pasti tidur. Tapi ya hari itu memang mau ada kejadian ya, saya itu mau pulang kayak ditunggu lebih dari kayak Jumat Kliwon biasanya. Bener-bener dinteni ditunggu. Tuh HP mas, lah nggak ada HP-HPan waktu itu. Yang jelas ada cerita di rumah apa ya, saya sebulan sekali saya dengernya ada cerita apa. Cuman memang jabat selentingan, ada keluargamu yang sakit kayak gitu. Oh paling ya uak, dibilang begitu. Akhirnya saya pulang bisa kayak ditungguin apa. Misalnya orang udah meninggal, saya aja setiap maghrib, setiap sholat tetap kirimi doa. Apa yang nunggu saya kayak gitu. Tapi namanya capek. Setelah makan beberapa yang ditawarkan pedagang-pedagang yang tadi, dan sempat mau ribut mas, gara-gara apa, orang gak ada sampah sama sekali, dipaksa disapuin kayak gitu. Mas kaki kayak gitu, udah dikasih mau minta lagi, tukang sapu berikutnya datang lagi. Ini kalau ada TNI-nya yang dekat sama gerbong mending. Jauh pak, waktu itu rame nggak di gerbong pak, jenengan duduknya sebelah mana? Saya detailkan kan, saya kalau kereta kan ngadep-ngetan, saya itu paling belakang. Gerbong mungkin bagian tengah, tapi saya paling belakang lah. Oh iya. Terus yang naik banyak kayak gitu. Yang naik sedikit, nggak terlalu banyak. Padahal biasanya banyak. Nah, kalau malam kan kayak gitu, gelap-gelapan, paling lampu kecil yang di atas begitu ya. Di samping saya nggak ada penumpang, di depan juga yang ngadep saya. Bebas saya mau tidur model apa aja waktu itu. Cuman tetep aja ngerasanya ini ada yang ganduli, ada yang benar-benar nunggu saya. Rasa Allah gawa mangan baik, ada tukang pecel, tukang saya makan sekenyang-kenyangnya, tidur. Pas saya bangun seperti biasa karena nggak pakai jam, tapi udah udah kebiasaan masuk ke area Cirebon. Saya ngelihat dari pesawahannya apanya kan kelihatan tebu dulu. Nah, di situ anjing Cirebon kayak. Saya bangun itu ya belum ke situ dulu. Saya bangun biasa pasti kencing.
ngencing itu, padahal di belakang saya itu nanti di gerbong ini kan nanti ada samping ya, ketemu samping ada WC. Saya itu ngambilnya yang di depan, setelah gerbong nanti kan sambungannya gitu kan, di sana nanti ada WC di situ. Saya pasti biasanya begitu jalan ke depan dulu biar kaki nggak pegel, namanya orang biasa jualan begitu kan. Saya jalan ke tadi ya ke WC-nya ke sana, dan biasanya jangan pernah naik kereta WC norapik pak, apalagi zaman saya gitu. Tapi zaman saya mendingan yang di wastafelnya masih hidup airnya kayak gitu. Jadi, tapi untuk buang air gede enggak, pas saya pasti kencing kayak gitu. Saya ke sana, masuk. Tapi pas saya buang air, saya baru kok tadi kok rame banget kayak gitu, Bi. Yang naik di kereta itu bangku kok full. Padahal dia perasaan kalau tidur tadi sebelum tidur kayaknya nggak lama, paling sejam 2 jam. Mau mampir di daerah mana kereta itu, kok serame itu. Semua tempat duduk itu full. Sambil buang air dia mikirin, yang aneh kayak ini loh Mas Ayung, yang duduk itu nggak ada, semua itu nggak ada sama sekali yang gerakannya beda, bener-bener duduk kayak manekin, Bi, kayak patung. Perasaannya aku tuh apa orang ya, perasaannya aku apa enggak, itu gelap, siluet kelihatannya kan gitu. Kalau misalnya ada bendar lampu-lampu yang dari ini samping rel, paling kelihatan sedikit hidung atau apa gitu. Perasaan aku kok bisa penuh kayak gitu loh. Nah sampingnya aku tadi ada orang apa enggak, dia enggak, yang jelas langsung jalan begitu. Dan tapi saya ingatnya kok kayak orangnya kok duduknya sama semua dan melek semua. Akhirnya buru-buru, apa ini aku salah lihat atau gimana, dibersihin mukanya. Itu enggak pakai air itu, malah pakai air mineral. Tak bersihin, saya keluar lagi penasaran kan, mau sampai ke tempat duduk saya yang paling pol. Saya lihat mandek di antara sambungan itu, sempat berhenti di situ ya. Dan yang aneh, biasanya jam berapa aja tukang dagang apa aja itu riwah-riwi itu banyak banget, nggak ada sama sekali, kosong, belum. Saya malah sempat nengok ke gerbong di depannya, berarti di belakang saya gitu, ya sepi gitu, sama sekali sepi. Saya melihat akhirnya ke tempat gerbong saya lagi. Iya, nggak salah lihat, benar. Jadi orang-orang itu semua bangku itu terisi, Bi. Bolak-balik gitu kan ya, bolak-balik. Tapi orang itu kayak nggak ada yang tiduran di jam segitu. Berarti kalau sampai jam segini kan mungkin jam 3-an atau apa. Itu jam 2-an, jam 2 atau lebih ya. Nggak ada orang yang nyender, nggak ada. Tapi benar-benar ngadeg semuanya begini, Bi. Ngadeg semua begini. Duduk tuh begini semua. Dan nggak ada anak kecilnya sama sekali. Tak perhatiin aku salah lihat atau enggak, semuanya tingginya pada, semuanya itu tingginya benar-benar sama, dan bentuk kepalanya di hitam-hitam siluet itu sama. Kayak asli apa orang, jerong hati saya begitu. Akhirnya bulah, saya tetap jalan. Udah mulai ada perasaan takut atau perasaan gimana ya, saya jalan perasaan lama sampai sampai tempat duduk saya. Sempat saya nengok, saya mau pengen berusaha dapetin mukanya gitu loh dari orang-orang yang samping-samping saya. Nengok tapi nggak berani begini karena udah ada rasa takut kan. Kok iya sih, cungure model lendukannya gitu, kok pada sama, Bu, yang ada depan sebelah sini juga sama. Aku eden apa pikirannya terlalu akeh, terlalu capek gitu. Buru-buru saya ke belakang sana. Ke belakang, pas saya mau duduk begini, genjel, rasa begitu. Samping saya ada yang nungguin, ada orang duduk di situ. Nah ini kereta kan jalan, kapan naik ya? Apa pindahan dari gerbong belakang? Di depan saya juga ada orang, 2, dan semuanya modelnya persis kayak yang di depan-depannya, Bi. Depan-depan, sampai aku buat ngusir takut, udah mulai takut ya. Yuk, kayaknya perempuan, bentuknya kayaknya perempuan gitu, ada rambutnya, tapi nggak jelas. Tapi kalau ada kendaraan lampu baru kelihatan serpet kayak gitu kan. Yakin batun gitu, yakin perempuan ini. Mbak, jenengan Wang Sule pundi kayak gitu, sambil ngomong gitu, nyalain rokok bebas dulu, Bi. Wang Sule pundi, Mbak? Gak nyaut, Mbak. Jenengan kali ini keluarga, sama keluarga di depan nggak nyaut. Tapi kalau keluarga yang tua nggak ada, yang bocil yang nggak ada, mirip sama ini persis plek, cuma dibalik. Saya membandinginya sebelah sini sama sebelah samping saya, palingnya berapa jengkal kan buat lewat orang dong. Ini kok pada sih, depan pada semua sama semua.
ada orang lewat kayak jualan apa gitu, nggak ada, Bi. Lama kayak gitu. Saya akhirnya improvisasi kalau bahasa sekarang ya. Apa ya, tak senggol-senggol sengaja lelah begitu loh, nyender begini. Kok orang nggak ada reaksinya? Saya tapi nggak ada prasangka ini perempuan geleman atau apa yang mudah di ini kan, nggak juga. Saya nggak ada takut. Saya cuma pengen merasakan ini makhluk orang apa bukan. Kenapa saya ngomong kayak gitu, wong kembar kabeh kok sama semuanya. Saya nempel begini, rasanya gimana Pak? Apa ada dingin atau apa? Ya kayak orang, kayak gitu kayak orang. Saya pengen rasakin nafasnya. Nafasnya ada dengusan kan biasanya turun naik begitu. Kereta itu yang kedengeran senyap cuman ada kalau ada sambungan atau gledek kayak gitu lagi, gledek. Nggak ada yang lewat sama sekali, blas. Nggak ada orang jualan, nggak ada. Saya cuman diem lama. Ini orang kok tak rasain begini, kayak nggak ada nafas sama sekali. Bahkan tak berani-beraniin, nanti mau diomelin kayak apa, saya tempelin begini, hampir nempel banget. Pengen rasain ada nafasnya atau enggak. Langka Mas Ayu. Loh, kayak Heno bilang, iya di situ saya udah merinding, nggak enak banget. Tapi saya ingatnya keluarga terus. Wes saya cuma bisa menunggu, orang bisa turun maning yang jelas, dan udah hampir memasuki area Brebes. Udah mulai masuk ke area Brebes. Tahu-tahu samping saya itu bangun. Samping saya bangun dan saya itu yakin banget itu perempuan karena ada pelendungan gini ya di daerah sektor dada ya. Pas miring begini. Bisa orang nyampar gitu loh. Kaki saya sengaja gini biar misi pak kayak gitu, Bi. Bisa orang nyampar begini aja los. Di depannya juga nggak ada reaksi apa-apa. Yakin kita gawat kayak gitu loh, Bi. Kok nggak nyampar? Tapi udah nyampe situ aja. Nggak tahu apa saya tadi misi apa saya nggak ingat bener-bener kayak gitu. Loh kok udah di luar di sini. Jalan langsung insting saya. Tak peluni kayak gitu. Saya ikutin. Ini siapa sebenarnya siapa? Saya ikutin. Mesti bocah pan nguyuh Jawa Tengah. Mesti pan kencing, mau kencing. Ngambilnya juga seperti saya yang di depan sana dekat sambungan kan. Saya ikutin masih lihat kiri kanan. Nggak ada yang bergerak dan mirip sama yang di depan. Bener berarti ini perempuan semua. Berarti kan sana panjang mungkin ada 40 atau 30 orang. Pas itu ternyata dia nggak masuk ke kamar mandi, adanya di sambungan yang gini. Kan itu apa ya, kalau yang nggak berani banget ya, perempuan jarang berani, tapi kok dia di situ berani berdiri di situ dan ngadepnya arah keluar. Pas sebentar Mas saya nggak inget, bolos, lu kok mencolot mana Bi? Mencolot lompat ke sana, bukan lompat sih kayak melaku sono loh. Yang aneh itu walau alam ini ya namanya kayak gitu yang nggak bisa dianu sama nalar. Dia itu kayak jalan dan saya perengasa. Harusnya kereta itu udah jauh, kereta masih jalan. Dia itu kayak jalan ke situ, turun bener-bener turun kayak gini seleg. Di sana itu kayak semacam bekas-bekas tebu yang udah dipangkas, ada yang kebul-kebulnya gitu dibakar-bakarin. Dia turun ke situ, pinggirannya sana. Dan samping saya itu brul kayak ikut turun semua Bi. Sama persis kayak gitu, modelnya sama persis kayak gitu plok. Saya cuma bisa pegangan begini, jangan sampai saya kaget malah jatuh di sela-sela itu repot. Ya cuma ya Allah ki apa ya Allah ini apa, saya ngeliat apa. Nah itu yang terakhir, dia itu balik badan begini ke arah saya plok. Astagfirullahaladzim. Ternyata yang perempuan itu dia, kenapa saya dari saat goblok, itu istrinya istrinya Pak Husen, modelnya muka bisa jelas banget, dan kereta itu jalan perasa di pandangan itu masih di situ kayak gitu loh. Duh mak, saya sempat begitu ngomong manggilnya kan mak. Pas aku ngedepin mata mungkin kereta jalan terus akeh wong Bi, ada orang bahasanya jualan itu loh, nasi bungkus yang malam itu pakai telur, pakai ayam, kan beda-beda. Dulu mungkin ada 3.000, 2.500. Pak 2.000 kayak gitu. Sini rame wong. Aku edon apa kentir kayak gitu. Saya ngeliatin keluar, Pak, aja ning sambungan bang liwat Pak ya gitu. Jangan di sambungan buat lewat, kan ada yang bawa baginya, dorong telur segala macam kan susah. Ya mas, saya cuma minggir nempes ki primen sih, maksudnya apa? Siapa sih yang di dalam? Saya nengok sepi, paling berapa orang yang duduk di situ, bukan yang tadi. Iya ya, lagi pas saya masuk ke gerbang ini orang-orangnya itu mau sih siapa? Lemas saya, bener-bener lemas.
saya pegangan malah ada ibu-ibu ya, itu yang di bagian tengah itu, Pak jenengan sakit, Pak meriang, tadi jalannya kayaknya waras-waras saja ke sana, mau ke WC. Orang Bu, iya Bu, digituin aja biar nggak panjang-panjang, langsung duduk di bangkunya yang tadi, mikirin, aku mikir apa, saya itu melihat apa, kok aku dapat pandangan kayak gini. Terus kereta semakin dekat ke arah Tegal, saya turun di stasiun. Bener-bener saya pengen pulang dan rasa ingin pulang banget, pengen nyampe rumah itu tambah gede. Kenapa harus ada gambar istrinya tadi yang pada loncat-loncat kayak gitu loh, Bi. Langsung aki-aki, Mas becane Mas. Orang ki biasanya yang langganan biasanya saya, aku lurusin non, nyari yang muda biar cepet, Mas. Langsung tak nyebelin nawar-nawar, urusan nawar-nawaran jenengan 1.000 tak bayar. Temenan beli beneran apa enggak? Iya. Aja lewat kupu, jangan lewat kupu, rombongan itu kali itu disinyalir dulu sering nganterin orang palsu, tahu-tahu nyemplung di jembatan. Orang enggak, tenang aja, emang bukan orang situ kan. Akhirnya cepet ya Mas, cepet. Itu becaknya emang waras banget. Saya nyampe rumah ternyata rame, di rumah itu rame. Di rumah rame terus, kian apa ya? Ini ada apa itu? Malam Jumat persis. Ini ada apa? Langsung sen. Panggilnya kan kusen ya, sen dari bapak di situ banyak sen. Nah itu yang lain oleh saya itu masih dibecak, nggak tahu yang bawa siapa. Yang jelas tak bayar di muka, tak lebihin mungkin 70. Kalau dulu itu paling berapa 15 atau 10, saya bayar 70 sisanan semuanya lah yang dari anuan kereta. Saya langsung penasaran, di rumah itu rame. Pak itu rame, anak-anak saya yang baru kan perempuan. Emak, ternyata istrinya itu nggak ada kabar, emang saya nggak ada telepon dia, tapi yang lain yang ngerti apa sakit atau gimana. Saya antara marah penasaran, ternyata itu di ruang tengah ada balik-balik istri saya lagi sholat, bahasanya itu lagi sakit parah banget, sakaratul maut lah seperti itu. Pak, mak nyari bapak, nungguin bapak. Saya tulung saya kegian di pangku, saya pangku, saya keder antara aku ini mau nangis apa mau marah apa mau apa, nggak tahu saya nggak tahu Mas. Di situ saya langsung pangku. Istri saya itu minta maaf, benar-benar minta maaf semuanya. Mungkin selama ini aku nggak ngurusin sampean, kurang benar Pak, bisa ngomong seperti itu. Nggak ngurusin rawatin anak-anak, terus mertua saya kurang, aku jaluk maaf, aku tak balik, aku mau pulang. Saya berat banget, saya dituntun syahadat. Saya mau pulang, mau nyekar orang tua, dan saya mau berbagi oleh-oleh, mau jalan-jalan sama anak istri. Kenapa saya nuntun istri mau meninggal, Bi? Ngucap geter saya kayak gitu sambil nangis. Di sini anak udah ngelendut, anak yang kecil, ma kenapa? Yang kecil sih Bi, nggak tahu ya, yang laki-laki itu los istri saya pulang setelah saya tuntun syahadat. Saya bengong kayak gitu. Kok kayak gini sih? Apa ya? Kok ada apa hubungannya kayak yang di kereta? Saya masih nggak percaya istri saya meninggal, dan saya nggak nangis sama sekali. Yang lain pada meluk. Terus katanya dari dengar wong orang meriang. Jadi yang tangga orang meriang nggak sakit, cuman sore tadi katanya itu kan mungkin subuh ya, mau subuh. Sore itu kepalanya kayak liang gitu, kayak liang. Jadi kayak masuk angin atau apa. Malamnya aja saya masih kesini, masih ngobrol. Tapi ya aneh, jadi titip-titip bocah-bocah seperti itu. Saya dengerin itu tapi embuh. Saya itu marah apa sedih. Baru pas udah agak siangan, tetangga-tetangga itu pada datang. Dan saya lihat istri ditutupin kain jarit. Saya baru nembe nangis Mas. Berarti maksudnya jenengan kehilangan istri-istrinya. Iya, istri saya meninggal. Itu kayak gitu. Berarti nggak tahu Mas, saya ini pengalaman serem mau enggak, saya punya pengalaman seperti itu. Terus jenengan udah nikah, saya bukannya nggak nerima takdir atau apa, selama ini saya ngedein anak, saya nggak nikah lagi. Kayak gue seperti itu, kalau bahasa Tegalnya kayak gue. Baik, terima kasih Bro Ayung. Ini ceritanya siapa Bro Ayung? Ada tetangga. Oke, tetangganya Bro Ayung yang mengalami hal ini. Pak Husen, nama udah disamarkan. Ya. Semoga mendapatkan yang terbaik ya. Amin. Meskipun doa ini agak terlambat, tapi ya setidaknya itu untuk anak-anaknya juga. Baik, terima kasih Bro Ayung. Terima kasih kawan-kawan di rumah semuanya.
ini satu cerita kereta 90-an ya waktu itu. Baik, kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang gak berkenan di mata di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.